Assalamualaikum. Halo guys, semangat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia. Kembali lagi dengan saya, Anasit Ramli, akan mencoba menceritakan alur cerita film yang berjudul Mayhem, di mana film ini akan menceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Semir Darba. Dia adalah seorang petinju profesional yang akan dibebaskan dari penjara di Prancis. Namun saat dalam masa pembebasan bersyarat, masa lalunya menyusulnya dan dia terpaksa meninggalkan negara tersebut. 5 tahun kemudian, ia membangun kembali kehidupan sederhana di pulau eksotis di Thailand bersama istrinya Mia dan putrinya Dara. Dia melakukan banyak pekerjaan untuk menghidupi keluarganya dan membeli sebidang tanah untuk membangun restoran. Ketika hidupnya mulai membaik, pekerjaan yang tidak beres menempatkan Sam di garis bidik penguasa kejahatan lokal Narong. Dia pun membalas dengan kekerasan brutal. Hancur tapi masih hidup, Sam hanya punya satu tujuan: membalas dendam tanpa ampun dan menghancurkan tulang. Seperti apa kisahnya? Ayo kita nonton. Namun sebelum menonton, jangan lupa dukung channel YouTube saya, Anasit Ramli, dengan like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Semir Darba yang sedang berlatih boxing bersama pelatihnya. Di saat dia sedang asik latihan, tiba-tiba teman-temannya diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Melihat hal itu, Sam pun tidak tinggal diam. Dia pun mencoba untuk membela teman-temannya, yang pada akhirnya perkelahian itu berujung mereka ditahan oleh polisi. Dia pun ditahan dan dikurung di dalam sel selama 45 hari masa percobaan. Setelah itu, dia dibebaskan secara bersyarat dengan melakukan wajib lapor 1 kali seminggu dalam waktu sebulan ke depan. Di saat dia berjalan pulang dari penjara, tiba-tiba 2 orang teman lamanya datang menghampirinya dan menyuruhnya untuk mengantarkan sebuah paket milik bos Farhad. Namun Sam mengabaikan perintah itu. Karena Sam menolak pekerjaan itu, mereka pun mengancam akan melaporkan hal itu kepada bos Farhad. Keesokan harinya, dia bertemu dengan pengacaranya untuk mendapatkan bimbingan konseling terkait kasusnya. Dia pun diingatkan untuk menjauhi bisnis narkoba yang dia jalani selama ini. Karena sebelumnya, Sam ini merupakan kurir narkoba bos Farhad. Lalu pengacara itu menawarkan sebuah pekerjaan baru yang halal untuknya, yaitu sebagai kuli bangunan. Meski berat dan berisiko tinggi, namun dia sangat enjoy menjalaninya. Di saat asik bekerja, tiba-tiba salah satu temannya tertimpa alat berat. Dia pun berusaha membantunya. Untungnya, temannya itu pun selamat. Di saat dia berjalan pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba anak buahnya bos Farhad menghadang dan mengejarnya. Dia pun berlari menjauhi orang-orang tersebut. Para bandit itu pun terus mengejarnya. Sam pun berlari naik ke atas sebuah gedung untuk bersembunyi. Di saat dia sedang berjalan, dia diserang secara tiba-tiba. Dia dihajar dan dipukul dengan sebatang tongkat. Mereka pun bertarung. Dia berusaha untuk melawan, namun dia tak berdaya. Pada saat dia ingin dipukul, tanpa sengaja dia menendang perut bandit itu hingga terjatuh. Bandit itu pun tewas. Sam pun meninggalkan mayat tersebut sebelum orang lain melihatnya. Dia pun meninggalkan negaranya. 5 tahun kemudian, ia kembali membangun kehidupan sederhana di sebuah pulau eksotis di Thailand bersama istrinya Mia dan putrinya Dara. Ia cukup enjoy menjalani hari-harinya bersama keluarga kecilnya. Kehidupan mereka cukup harmonis dan sederhana. Di pulau tersebut, dia bekerja sebagai seorang driver di sebuah hotel, yang kerjaannya yaitu menjemput para tamu hotel di bandara. Pulang dari tempat kerjanya, dia pun nyambi sebagai petarung jalanan. Dia pun bertarung di atas ring. Berkat bekal ilmu bela dirinya yang mumpuni, dengan mudahnya dia mampu robohkan lawannya. Di tempat itu juga terlihat kombat sepupunya Mia
yang hobinya berjudi. Di pertandingan kedua, Sam disuruhnya untuk mengalah saja agar mereka bisa mendapatkan taruhan yang lebih besar dari sebelumnya. Sam pun mengalah dan membuka pertahanannya. Dia pun tumbang. Sam pun mendapatkan bayaran 3 kali lipat dari sebelumnya. Lalu pelatihnya Hansa mengingatkan kepadanya agar berhenti dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena ini berisiko tinggi untuk keselamatannya. Sesaat kemudian, Combat menghampirinya untuk mengajak pesta dan minum-minum. Namun Sam menolaknya. Berhubung sore hari nanti, dia bersama istri anaknya akan mengecek sebidang tanah di dekat bibir pantai yang rencananya tanah tersebut mereka ingin bangun sebuah restoran. Keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah kantor dinas terkait untuk membayar dan melunasi tanah yang mereka cek sebelumnya. Namun dari pihak pegawai kantornya mempersulit mereka dengan alasan tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya ke orang yang lebih tinggi penawarannya. Mia sangat kesal dan kecewa mendengar hal itu. Sam pun mencoba menenangkan istrinya dan berjanji akan berusaha untuk mendapatkan kembali tanah tersebut meski mereka harus membayar lebih mahal. Pada malam harinya, Sam mendatangi restoran tempat istrinya bekerja dengan tujuan untuk bertemu dengan Sombat, guna meminta bantuan untuk bisa mempertemukannya dengan orang yang telah membeli tanah yang mereka incar. Lalu Sombat pun memberitahu bahwa orang itu bernama Narong. Dia adalah seorang mafia besar, termasuk turis, PSK dan narkoba di pulau tersebut. Sombat pun tidak lupa mengingatkan kepada Sam untuk berhati-hati bahwa orang tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan paginya, ketika Sam hendak ingin bekerja, dia ditelepon oleh Sombat untuk bertemu dengan Narong di sebuah kedai kopi. Mereka pun bertemu. Lalu Sam pun mengutarakan keinginannya untuk memberi kembali tanah tersebut kepada Narong. Narong pun tidak membantah keinginan Sam untuk memiliki tanah tersebut. Dengan catatan, Sam harus membantunya untuk memasukkan sebuah paket narkoboy milik Narong ke dalam bandara. Berhubung Sam memiliki akses keluar masuk yang mudah di bandara tersebut. Awalnya Sam menolak permintaan tersebut. Namun Narong mengancamnya dengan memberikan penawaran harga yang cukup mahal kepada Sam. Sam pun tidak berkutik atas penawaran harga yang diberikan Narong. Narong pun memberikan kesempatan kepada Sam untuk berpikir. Narong hanya meminta sekali ini saja, maka tanah tersebut akan dia miliki selamanya secara gratis. Dia pun mengalah dan bersedia membantu Narong untuk memasukkan paket tersebut ke dalam bandara. Keesokan harinya, Sam menunggu Narong di sebuah tempat untuk menjemput paketnya. Sam pun membawa paket tersebut menuju bandara. Pada saat dia masuk di pintu pos pertama, Sam lolos dari pemeriksaan. Lalu di tempat parkir, dia menurunkan barang bawaan tamunya, flash dengan paket miliknya Narong. Pada saat dia berada di pos pemeriksaan kedua, dia pun juga lolos. Meski keringatnya bersimbahan, dia berusaha bersikap tenang. Di saat dia berjalan masuk ke ruangan bandara, tiba-tiba dia dihadang oleh security dengan anjing pelacaknya. Dia panik, lalu berlari dan kabur meninggalkan paket tersebut. Dia berlari masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di bawah rawa-rawa. Melihat kondisi di luar sudah aman, dia pun berlari menuju rumahnya untuk menjemput istri dan anaknya. Pada saat mereka hendak ingin pergi, anak buah Narong menghadang mereka di depan pintu. Ternyata mereka telah dikepung oleh musuh dari berbagai arah. Mereka pun bertarung. Anaknya Dara diculik. Pada saat dia ingin menolong istrinya, musuh membacok kepalanya. Dia pun roboh tak berdaya. Lalu di hadapannya, istrinya ditikam dan digorok lehernya oleh musuh. Istrinya pun tewas. Lalu Narong kemudian membakar rumah mereka. Dan beruntungnya, saat rumahnya terbakar, Sam terjatuh ke dalam sungai.
Dia ditolong oleh Hansa pelatihnya. Alhasil dia pun selamat. Sam dibawa oleh Hansa ke rumahnya untuk dirawat dan diobati luka-lukanya. Sam diberi obat ramuan tradisional. Setelah 2 pekan dia terbaring di tempat tidur, akhirnya dia pun siuman. Saat dia sadar, dia menanyakan keadaan darah anaknya. Namun Hansa hanya bisa menggelengkan kepala. Sam pun bertekad akan mencari dan menghabisi Narong dan anak buahnya. Meski Hansa menahan dan menasihatinya. Keesokan harinya, Sam mendatangi restoran Sombat. Sombat pun kaget melihat Sam masih hidup. Mereka pun berpelukan. Lalu Sombat menyarankan kepada Sam untuk segera meninggalkan pulau ini secepat mungkin, mumpung polisi belum ada yang melihatnya. Dan Sombat pun memberikan selembar foto terakhir putrinya Dara. Sembari memandangi foto putrinya di pinggir pantai, amarahnya semakin memuncak. Tidak berselang lama, dia pun mendatangi kedai kopi tempat pertama kali dia bertemu dengan Narong. Sam pun menanyakan keberadaan Narong CS kepada ibu kantin itu. Namun ibu kantin itu tidak tahu jelas alamat mereka. Tapi karena Sam memohon dan memaksa, akhirnya ibu itu pun memberikan sedikit info tempat tongkrongannya si Karem, anak buahnya Narong, yaitu di sebuah bar waria yang terletak di dalam kota. Pada malam harinya, Sam menuju kota untuk mencari si Kasem. Dia pun keluar masuk dari bar satu ke bar yang lain. Dia pun menanyakan satu persatu orang-orang yang ada di situ. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan Kasem. Lalu ada satu orang Lady Boy yang memberikan info tempat tinggalnya si Kasem, yaitu di daerah Rayong, Speed Resident. Sam pun menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di daerah itu, Sam pun mulai masuk menyelinap secara sembunyi-sembunyi ke dalam villa itu. Dia pun masuk dan menyerang 3 orang anak buahnya Narong. Dengan mudahnya dia habisi ketiga musuh itu. Dia pun menggorok leher wanita yang menikam istrinya. Setelah membunuh 3 orang tadi, dia pun masuk menyamar ke dalam ruangan utama untuk mencari si Kasem. Namun keberadaannya sudah diketahui oleh anak buahnya si Kasem. Mereka pun bertarung. Satu persatu musuh itu mampu dia lumpuhkan. Sesaat kemudian, Kasem keluar dari kamarnya dan hendak ingin mengambil senjatanya. Dengan cepatnya, Sam memegang dan menahan senjata tersebut. Sam berhasil merebut senjata dari tangannya. Lalu dengan spontan, Sam menembak kepala Kasem sampai hancur. Setelah membunuh Kasem, Sam berlari menemui 2 orang wanita yang berdiri di pojok untuk menanyakan keberadaan anaknya. Dengan perasaan takut, perempuan itu pun memberikan info kepadanya bahwa anaknya telah dibawa ke kota Bangkok. Dia pun berlari keluar meninggalkan villa tersebut. Sesampainya di rumah, Sam memberitahu Hansa mengenai putrinya Dara masih hidup dan berada di Bangkok. Lalu mereka pun mempersiapkan segalanya untuk mencari anaknya di Bangkok. Keesokan paginya, mereka mendatangi rumah Sombat untuk mengajaknya mencari sama-sama si Dara di Bangkok. Namun Sombat menolak ajakan mereka dan memilih tidak ingin terlibat dalam kasus ini. Dia pun memilih untuk kabur dan bersembunyi di kota lain. Mereka pun menuju kota Bangkok. Tanpa berlama-lama, mereka pun masuk dan menyusuri lorong-lorong pasar serta klub-klub malam kota Bangkok untuk mencari anaknya. Namun Sam tidak berhasil menemukannya. Lalu Sam pun mendatangi sebuah klub malam miliknya Narong dan menyamar sebagai seorang pelanggan. Di saat mami itu ingin menawarkan gadis yang lebih muda lagi, Sam menyekap dan menekannya dengan menanyakan keberadaan bos Narong. Bodyguardnya datang menyerang si Sam. Mereka pun berkelahi dan Sam berhasil melumpuhkannya. Lalu Sam menekan si mami karena merasa tertekan. Akhirnya mami itu pun memberitahu keberadaan si Narong. Mereka pun menuju ke tempatnya Narong. Sesampainya di sana, mereka dihadang anak buahnya si Narong. Hansa pun meladeni musuh-musuh itu. Satu persatu Hansa mampu melumpuhkannya. Sementara di lain sisi,
Sam masuk menyelinap ke ruangan atas dan melumpuhkan satu orang musuh. Di lantai atas, dia tidak menemukan anaknya, dan dia bertemu dengan seorang gadis dan menanyakan keberadaan Dara. Gadis itu pun memberikan kode kepada Sam untuk mengikutinya. Dan terlihat di dalam ruangan itu, anak buahnya Narong sedang mengontrol pekerja yang memasukkan narkoba ke dalam perut udang. Tanpa berpikir lama, Sam pun masuk ke dalam ruangan itu dan menyerang musuh-musuh itu dengan brutal. Dengan mudahnya, Sam berhasil menghabisi mereka. Ketika hendak menuju ruangan lain, dia pun dihadang sekelompok anak buahnya Narong. Mereka pun bertarung habis-habisan. Musuh-musuh itu pun tewas. Lalu sesaat kemudian, datang sekelompok pasukan Narong menggunakan tangga lift dan menembakinya. Sam berhasil menepis dan menyerang musuh-musuh itu. Mereka pun bertarung di dalam lift tersebut. Dengan brutal dan sadisnya, Sam menghabisi semua musuh-musuh itu tanpa ampun. Sementara di ruangan kantornya, Narong memantau perkelahian itu melalui CCTV. Sam pun menghampiri Narong di ruangan kantornya dalam kondisi lemah. Pada momen ini pula, Narong mengungkapkan bahwa mereka memang mencari Sam selama 5 tahun ini atas perintah Farhad, yaitu untuk membalaskan kematian adiknya Farhad. Dan Sombat pun ikut bekerja sama dalam misi tersebut. Dan Narong pun memberitahunya bahwa putrinya tidak pernah meninggalkan pulau tersebut. Dia bersama Sombat saat ini. Di saat Narong berusaha mencekik untuk menghabisinya, Sam berhasil menghujam leher Narong dengan tulang lengan kirinya. Narong pun tewas. Di lain sisi terlihat Hansa duduk dalam kondisi kritis. Dia pun tewas. Esokan harinya, Sam kembali ke Pulau Bangsan untuk menemui anaknya. Namun pada momen itu, Sombat terciduk dan tak bisa lagi mengelak. Sombat mengakui perbuatannya dengan alasan dia melakukan itu semua karena dia suka sama Mia, istrinya Sam. Pada saat Sam ingin membunuhnya, tiba-tiba Dara muncul dari arah jauh. Sam pun berlari menghampiri dan memeluk anaknya. Film pun berakhir.